Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat holistik sekalian, kita berjumpa lagi tentunya dengan izin Allah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu juga ini dari ibu-ibu yang ya bisa dikatakan lumayan jauh ya. Yang satu dari Wonogiri, yang satu lagi dari Tangsel ya Bu ya. Tangsel, Pamulang. Oh Tangsel, Pamulang. Jadi masuk Banten. Kebetulan memang beliau-beliau ini sedang ada event di Purwokerto sih, beliau berkenan hadir ya. Seperti tamu-tamu sebelumnya ya, kita akan coba di sini ya lebih ke sharing-sharing informasi, sharing-sharing motivasi terkait dengan mungkin perjalanan ibu-ibu terkait dengan pembelajaran holistik dan kemungkinan dengan aplikasi pembelajaran beliau-beliau terhadap mungkin ya tinggal aplikasinya baik itu ke keluarga, mungkin kalau yang sebagai terapis ya terhadap klien-klien atau pasiennya, dan masing-masing pastinya punya cerita sendiri-sendiri awal mungkin belajar holistik terkait dengan ada perjalanan atau pengalaman unik. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan bisa memotivasi kembali sahabat-sahabat holistik yang memang sedang belajar atau sudah mulai turun minatnya untuk belajar holistik. Untuk pertama mungkin kita coba ke Bu Eriska dulu Ibu ya. Ya. Kalau berdasarkan informasi yang kami terima, kalau Bu Eriska sendiri kan bisa dikatakan cukup lama belajar holistik. Kalau boleh sharing sama teman-teman holistik sekalian, mungkin awal ketertarikan Bu Rizka terhadap pembelajaran holistik. Apakah dari awalnya Bu Rizka sebagai seorang penterapi atau mungkin justru profesi yang berlawanan? Gimana Ibu terkait dengan awal mulanya ketemu atau belajar holistik atau ketertarikan terhadap holistik? Baik. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya untuk dikatakan seorang penerapis sih sebenarnya bukan seorang penerapis. Karena awal mula kita cerita dulu kenapa dulu aku kok mau belajar di terapi, mau belajar. Sebenarnya suatu hal yang terpaksa dulu. Sebuah hal yang keterpaksaan. Yang dimana saat itu memang aku sendiri dipaksa sama kakakku yaitu Pak Eko. Jujur dipaksa itu dulu. Sebenarnya tidak ada ketertarikan karena basic dari aku sendiri sih sebenarnya sangat berlawanan dari dunia kesehatan. Yang mana aslinya basic aku yang tidak sekolah di SMA yang harusnya paham dengan ilmu-ilmu biologi atau ilmu kesehatan atau kuliahnya juga di kesehatan, sebenarnya juga enggak. Awalnya kan Pak Eko juga mengajak itu mau enggak belajar gitu, mau belajar apa? Belajar terapi gitu. Ya udah. Terus pertama yang ditawarin pertama adik sebenarnya. Adik itu kan dia lulusan perawat. Ya, sebenarnya lulusan perawat D3 yang sebenarnya sudah selesai waktu itu. Tahun 2000 berapa ya tuh? 2009, 2010 itu dia sudah selesai. Terus ditawarin yang sebenarnya dia yang ditawarin Pak Eko karena dia sudah benar-benar diperawat, tinggal mendalami lagi ada kan background yang ini yang dekat ya. Kalau melihat background dari pendidikan gitu kan. Tapi adik enggak mau. Enggak Mbak, aku enggak mau. Mbak aja yang maju gitu kan. Loh, lah aku aja tahu ini enggak tahu tentang kesehatan, ilmu kesehatan sama sekali benar-benar nol benar, aku enggak tahu, enggak paham gitu. Ya udah waktu itu sama Pak Eko. Ya udah salah satu harus ada yang mendampingi Pak Eko gitu kan. Karena waktu itu memang Pak Eko lebih dulu mendalami di terapisnya. Waktu itu memang ada pasien, waktu itu ada pasien yang harus ditangani khusus. Dan dia perempuan yang masih muda lah, termasuk masih ibu-ibu muda gitu. Ya enggak mungkin nanti Pak Eko itu megang gitu kan.
Rasanya ya enggak mungkin kalau kita mau treatment Pak Eko kan ya secara kan juga enggak mungkin. Terus ya itu dengan itu Pak Eko ngajak, ayo ini salah satu harus ada yang bantu gitu. Ada yang bantu aku untuk ibaratnya kalau ada pasien putri ada yang megang gitu. Ya udah dari situ mulai awal pertama suruh belajar waktu itu pertama zaman dulu itu ada boleh disebut HPA di HPA yang masih dari Malaysia Tuan Haji itu ya kita di situ belajar pertama ilmu bekam. Awalnya juga takut, aku lihat darah aja takut gitu kan, lihat darah, lihat ini takut karena ya basic sendiri sama sekali nol. SMA aku di Karawitan, profesinya dulu juga ya di seniman kan, sebagai seniman gitu kan. Terus kuliahnya di akuntansi pajak. Terus ya kan enggak ibaratnya kalau diruntut itu kok kayak enggak nyalur sepertinya sepertinya kan enggak mungkin gitu aku bisa gitu enggak mungkin. Tapi dengan kemauan Pak Eko udah tetap insya Allah itu bisa. Dengan satu prinsip sesuatu yang bisa dilihat pasti bisa dikerjakan. Dengan itu dan aku punya prinsip aku harus bisa. Kenapa enggak gitu kan? Ya udah dari itu belajar dari pertama awalnya dari yang HPA itu kita belajar bekam, terus dari terapi sebenarnya ya niatnya enggak untuk pasien sih enggak sebenarnya dulu awalnya ya untuk pertama sebenarnya untuk keluarga sebenarnya. Suami itu kan dulu kalau misalnya tak pijit gitu kan, mau tak pijit enggak terasa pijitannya enggak terasa gitu kan. Aku harus ini kalau mau dipijitin orang lain enggak mau gitu kan. Kalau dipijit orang enggak mau, ini gimana? Aku harus paling enggak untuk keluargaku dulu lah, untuk keluargaku aku belajar. Kalau untuk ibaratnya untuk nanti ada pasien ada yang membutuhkan gitu, itu adalah bonus gitu. Terus sampai belajar 2010 aku belajar 2009 belajar terus waktu itu kita juga masih di HPA. Waktu itu ketemu diajak sama Pak Eko, aku masih kerja waktu itu di kecamatan juga di proyek kecamatan sama ketemu sama Pak Puji. Kita enggak tahu gimana dulu ceritanya Pak Eko itu tahu dengan Pak Puji. Tahu waktu itu ada angkatan pertama di Solo kalau enggak salah, di Solo di daerah Ngeruki atau mana itu masjid. Ya aku bismillah saja, bismillah ikut aja gitu kan. Sama Pak Eko diajak setiap hari Sabtu ya kan enggak salah Sabtu Minggu atau Sabtu aja loh waktu itu. Lupa pesertanya yang banyak. Aku di situ juga ibaratnya orang enggak benar-benar enggak tahu sama sekali. Mereka udah pada pinter, udah ceritain gini aku hanya diam aja waktu itu. Pak Puji nerangin gini nih. Ya ini holistik gitu kan. Kak, ya dilihat ya kita ikut aja dulu gitu kan. Pak Eko yang penting ikut dulu aja di holistik. Sebenarnya juga enggak begitu tertarik amat. Tapi setelah dari apa yang disampaikan Pak Puji waktu itu, ya udah kita menyatakan istiqomah di waktu itu Anahel kan, di Anahel di holistiknya kita berusaha untuk istiqomah dimanapun Pak Puji ada, kita selalu berusaha untuk hadir waktu itu. Ya perkara itu nanti kita bisa atau menyerap atau enggak, yang penting hadir gitu waktu itu. Yang penting hadir, datang, dapat sertifikat kita ya enggak mikir dapat sertifikat atau enggak, yang penting ya udah tahu. Nanti pemahaman itu sambil berjalan gitu kan. Nanti kita ada kasus, setiap Pak Puji menyampaikan apa itu yang disampaikan, nanti beberapa hari berikutnya ternyata ada pasien yang hampir dengan kasusnya sama yang disampaikan kemarin gitu. Dan dari situ kita belajar. Dari situ aku belajar walaupun masih mengekor dengan Pak Eko waktu itu, masih mengekor sampai sekarang masih ibaratnya juga masih perlu belajar dan terus belajar lagi. Iya, dengan sebenarnya banyak hal yang ada di holistik itu sendiri sih sebenarnya. Kalau menurut aku manfaat untuk ibaratnya untuk diriku sendiri, untuk keluargaku sendiri, itu
banyak sekali sebenarnya manfaatnya yang Hmm. ya ibaratnya sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama dari untuk kehidupan, karena saling ibaratnya kita saling ada hukum yang saya itu kan ada hukum keseimbangan. Di holistik itu kayaknya ada di mengajarkan hukum keseimbangan alam. Mari kita kembali ke sunatullah lah. Dari situ ya terus kita berusaha untuk belajar dan belajar terus gitu. Iya, sampai sekarang. Kalau ini Bu Ereska terkait dengan proses pembelajaran holistik ya. Kalau mungkin bisa disaringkan ke sebenarnya bagian mana yang bikin Bu Ereska, oh ini harus saya tekuni nih, harus saya ibaratnya ilmu ini harus saya dampingi dan saya kejar. Itu sebenarnya bagian yang mana Bu Ereska, kalau bagian holistik yang mana yang ini? Karena mungkin kan banyak lagi segi diagnosanya dan terkenal ya pastinya sahabat holistik yang belajar holistik pastinya tidak asing dengan sindrom panas dingin, lembab dan sebagainya itu. Mungkin bagian yang ini Pak, yang apa? Yang menarik, yang paling menarik. Ya kalau sebenarnya kalau dulu itu waktu pertama awal aku ikut gitu, sebenarnya juga bingung. Ini yin yang apa? Pak Puji menyampaikan ini apa? Kita juga tidak tahu itu, bahasanya kan bahasa yang bagi aku sendiri ya, asing gitu. Karena kan. Backgroundnya juga sepertinya. Yes, backgroundnya ya bukan orang, saya bukan orang terapis, bukan orang kan tidak punya basic ilmu di situ itu. Yang sangat ibaratnya yang menurut aku yang ini aku harus terus belajar dari ilmu yang kadang sering disampaikan sama Pak Puji itu. Setiap kali apapun ibaratnya terapi itu bentuk ranting gitu kan. Makanya yang perlu kita dalami dulu adalah di akar dan batang. Nah, di akar kita belajar dulu di akarnya atau di batang. Lalu baru di batang. Ibaratnya terapi apapun itu adalah hanya ranting-ranting gitu. Makanya pengennya aku belajar terus di ilmu analisanya kemarin yang tertarik. Oh, ini analisanya gini. Lebih mendalam ke analisanya Ibu karena itu ada memberi jawaban terhadap kasus-kasus yang dihadapi gitu ya itu. Iya, betul sekali. Nah, ini mungkin ke ini Bu Ranti ya, Bu Ranti yang di Tangerang Selatan. Nah, ya. Kalau dari Bu Rantinya sendiri gimana Bu? Awal mungkin ketertarikan, awal belajar atau sesuatu yang membuat ketertarikan terhadap holistik itu gimana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Wijaranti dari Pamulang, Tangsel. Jadi berawal dari saya itu punya anak yang kasus amandel udah abses dan harus dioperasi. Kemudian saya melihat medsos tuh ada klinik yang dengan herbal bisa sembuh gitu. Jadi saya bertemulah dengan namanya Bu Wiwi di Bandung. Karena anak saya waktu itu pesantren di Bandung. Kemudian saya konsultasi dengan beliau gimana dengan kasus anak saya, karena saya juga nggak mau ya harus dioperasi gitu. Dan beliau menyarankan ya udah herbal aja, dengan catatan waktu itu anak ibu makanannya harus dijaga. Ada yang namanya istilahnya yang saya sangat asing, lembab dingin, panas, seperti itulah. Dan itu kan buat saya, kok ada ya pengobatan seperti ini gitu. Dan unik saya pikir, ketika dijelaskan sangat logis gitu. Sampai akhirnya setelah anak saya, alhamdulillah kadarullahnya sembuh dan gak jadi operasi, saya bertanya lagi, kalau saya mau belajar ke siapa gitu. Tentunya kan apakah beliau gitu. Ternyata beliau menyarankan saya untuk belajar ke namanya Pak Puji Hartanto gitu. Di mana Bu? Saya bilang beliau ada di saya lupa ya, Purwokerto waktu itu dibilang. Terus saya lama itu nggak ada ceritanya. Nah 2014 kalau saya nggak salah gitu, saya dapat email juga di medsos itu, ada namanya Rumah Gria Mumtaz, Ibu Redia, melalui beliaulah ada diadakan acara manfaat habati solda kalau nggak salah. Nah ini nih yang saya kemarin itu direferensikan oleh Bu Wiwi,
Nah, saya kejar tuh ke sana. Saya ikutin. Dan selama ini saya pahamnya habatus sauda itu adalah herbal yang mengobati segala penyakit. Apa aja deh gitu. Nah, ketika saya ikutin, nggak begitu penjelasannya. Ternyata herbal itu juga mempunyai kategori, yaitu tadi, balik lagi. Ada yang namanya panas, kategori ada yang namanya dingin. Wah, keren juga nih saya pikir gitu kan. Saya ikutin lagi. Dan kemudian setelah acara tersebut, saya bertanya sama beliau dengan bangganya, Pak, saya itu ikut program diet, katanya gitu. Saya bilang, terus yang saya itu dari berat 75 bisa ke 54 dalam waktu nggak lama lah, sekitar 2 bulan, saya bilang gitu. Apa programnya, kata Pak Puji. Saya bilang pokoknya pagi-pagi itu saya minum jus madu dengan jeruk nipis. Terus itu disambung paginya saya minum jus, boleh semangka, pokoknya apa aja deh, saya jus, pokoknya sayuran saya jus gitu. Ya terus Pak Puji senyum-senyum, kata beliau, ya sakarepmu katanya, kalau kamu nggak mau gagal ginjal. Maka saya kaget ya, itu kan sehat, saya pikir. Kenapa dibilang enggak? Saya masih ada. Terus tuh akhirnya saya memutuskan, ya udahlah saya berhenti. Toh saya udah dapat ininya gitu ya. Skornya udah dapat ya. Nah, akhirnya tuh saya nggak ketemu lagi sama beliau. Sampai akhirnya awal 2018 kalau nggak salah. Itu ada namanya ngopi bareng bersama Sang Debu gitu ya. Iya benar. Itu orang dari Bekasi yang nyelenggarain. Saya ikut di Pasar Minggu kalau nggak salah ya. Udah itu ngopi bareng itu saya berlanjut, katanya beliau akan mengadakan pelatihan dengan modul-modul dengan tertata lah gitu, tersusun. Kemudian ya saya ikutin lagi itu akhirnya. Nah dari situ saya ingat dulu tuh, karena masalah diet tadi ya, buah-buahan tadi, saya masih yakin tuh sehat, tapi memang saya nggak ada ngelakuin lah gitu, karena saya sendiri ngerasa kok tambah ngedrop ya, saya tuh kayak cepet capek gitu. Terus kadarullahnya pas pertengahan pelatihan itu ada salah satu peserta kalau nggak salah yang istrinya itu guru yoga, tapi sampai cuci darah gara-gara ternyata beliau itu konsumsi itu setiap habis ngajar, beliau tuh minum 1 mug gede jus sayuran seperti yang saya lakukan juga lah gitu ya. Dan itu sampai di terapi depan saya yang dibopong dengan suaminya gitu ya. Jadi saya tuh, Masya Allah, ini udah deh, nggak usah ragu lagi deh, saya pelajari ini harus sungguh-sungguh gitu. Itu terus berlanjut sampai alhamdulillah hari ini gitu. Demikian Mas Yusron. Kalau ini boleh tahu, waktu dalam artian konsumsi diet di awal, apakah ada sesuatu yang bikin ini agak-agak berbeda ya dengan konsep yang Bu Ranti ini saat itu pegang gitu kan gitu. Ya jelas gitu kan. Saya pikir kan itu kan vitamin ya, maksudnya semua buah-buahan itu mengandung vitamin, dan saya nggak semua. Iya gitu, beda semua, pokoknya runtuh lah ininya. Yeah. Pemahaman sama ini saya pikir itu semua sehat. Ya itu ketemu habat juga saya pikir itu obat yang ini semua, tapi ternyata harus orang-orang yang berarti harus sesuai gitu, nggak semuanya bisa masuk. Jadi emang bisa kadang-kadang ada catatan khusus ya Bu, berarti ada emang kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya ini kondisinya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Betul. Jadi bisa dikatakan ya masing-masing ada ininya, ada pasangan misalkan kan biasa kalau di holisi kan memang ada ya Bu ya, itu ya pasangan ya, hukum pasangan, mungkin ada yang lainnya juga itu. Dan itu emang kadang-kadang juga banyak juga dijumpai informasi yang beredar di masyarakat yang pada awalnya diyakini itu suatu metode yang dianggap ini benar atau mungkin pas atau ternyata menghasilkan hasil yang berbeda, yang betul. Si A bekerja dengan bagus, si B kurang bagus, si C malah nggak begitu bagus, malah justru memberikan efek yang kurang bagus. Kalau ini Bu, mungkin berhenti lagi ya, terkait dengan ini Bu, setelah belajar holistik kan
kan nyoba dalam artian dengan informasi yang ada, mungkin informasi baru yang didapat. Nah itu mulainya dari mana Bu dalam artian, oh ini saya harus coba aplikasikan apa sebelumnya Bu Ranti juga apa membuka konsultasi klinik atau mungkin seperti yang lainnya berawal dari keluarga, nanti baru lingkungan atau mungkin lebih besar lagi gitu. Kalau dari Bu Ranti sendiri gimana Bu itu Bu? Ya, berawal dari setelah ikut pelatihan itu saya punya keyakinan bahwa terutama keluarga, dari lingkungan keluarga ya, saya harus mengedukasi, memberitahukan ini ilmu banget yang bermanfaat untuk kesehatan gitu. Jangan sampai terulang kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindarkan, dari yang harusnya nggak sakit jadi sakit berat misalnya. Itu kan kesalahan-kesalahan yang tidak kita ketahui. Dari situlah saya memberanikan diri, akhirnya saya tadinya saya ya cuman mengedukasi keluarga, teman-teman. Akhirnya saya memberanikan diri untuk belajar lagi, itu memang harus belajar lagi ilmu-ilmu yang lain yang mendukung ya. Kemudian saya punya klinik di rumah sehingga saya nggak kemana-mana. Saya memberitahukan kepada setiap pasien, awalnya harus dari makanan, pola makan, pola hidup, itu harus dari situ dulu berawal. Sampai saya juga menerangkan itu setiap yang datang ada loh namanya itu pola hidup cara yang sangat sunatullah lah sebenarnya, mengakar ya dari kita hidup awalnya. Coba kita lihat ada siang, ada malam gitu, dan orang itu manusia itu hidup berpasang-pasangan, nggak mungkin laki-laki jadi punya keturunan dengan laki-laki. Makanya itu makanan juga harus begitu. Kalau keadaan kita sudah dingin, tentu makanan kita harus yang sifatnya hangat sehingga kita punya energi, punya kehidupan lah gitu. Bu Eriska lagi. Ini Bu, terkait dengan berarti kan setelah belajar holistik berarti coba mengaplikasikan baik itu ke keluarga atau ke klien-klien juga, yang kemudian Bu Eriska juga menangani juga juga klien. Nah, kalau bicara masalah ini Bu, pengalaman yang berkesan, mungkin pengalaman unik terkait dengan penanganan kasus secara holistik, gimana Bu? Mungkin bisa sharing pengalaman di sini. Sampai itu yang membuat bahwa klien kok, wah ini beda sekali, ini biasanya nggak seperti ini kok, atau mungkin sesuatu yang membuat bahwa klien itu jadi ada tercerahkan seperti itu Bu, gimana? Ya kalau sebenarnya untuk ibaratnya untuk pengaplikasian ke pasien sih sebenarnya. Ya kita kadang pasien itu sakit, mereka datang dengan banyak keluhan sih ya, banyak keluhan yang mereka datang ke kita gitu, datang ke kami untuk selain untuk konsultasi juga untuk dia terapi gitu kan. Dengan banyak keluhan-keluhan itu, dengan apa yang kita dapat di holistik, apa yang kita dapat selama ini di pembelajaran yang sering disampaikan oleh Pak Puji itu kan, ternyata itu orang sakit itu tidak hanya organnya aja yang sakit itu. Ternyata ada runtutan-runtutan yang menyebabkan sehingga ini menjadi sakit. Ya memang untuk akhir-akhir ini saya banyak menangani kasus-kasus yang terutama di urat saraf, terutama di HNP ke bawah. Dan itu juga pengalaman kemarin lebih-lebih tadi ke bulan ibu sakit gitu kan, ibu sakit sampai saya sendiri sama Pak Eko juga sampai bingung gitu kan. Kita berusaha untuk sering menangani pasien banyak yang baik, tapi kepada ibu sendiri kok malah tidak bisa itu kan. Itu sampai 3 kali ke rumah sakit, sampai di rumah sakit pun kita berusaha untuk mengaplikasikan apa yang ada di holistik, sehingga ya makanan apa yang ada di rumah sakit, ternyata ibu setelah berada di rumah sakit ya kalau dari segi cairan dia bagus, tapi dari segi setelah itu malah tidak bisa jalan gitu. Pulang dari rumah sakit 3 hari ibu ya awalnya vertigo, awalnya kan muntah-muntah itu kan, dia dehidrasi,
muntah-muntah habis dari sawah, tidur siang, habis itu dia muntah-muntah sampai tidak sadar gitu. Jam tengah 4 pagi kita larikan ke rumah sakit karena oh ini butuh pertolongan infus gitu kan. Sampai di rumah sakit ada tindakan, ya setelah itu vertigonya berkurang, dia bisa duduk, udah enggak pusing, udah enggak gitu kan. Tapi setelah itu habis 2 hari di rumah sakit, ibu malah merasakan nyeri di area HNP gitu kan. Di area HNP dia merasakan nyeri sampai enggak bisa, jadi enggak bisa jalan. Awalnya masih bisa berdiri, tak apa-apa itu masih bisa. Tapi semakin ini dikasih obat dari rumah sakit, ya kan otomatis kan langsung ke obat saraf kan itu, karena jantan langsung ke dokter sarafnya itu kok enggak semakin sembuh, semakin parah gitu. Terus kita cek dari makanan yang ada di rumah sakit, setelah kita mengaplikasikan apa yang ada di holistik itu, kita makanan yang ada di rumah sakit enggak kita berikan. Jadinya waktu itu yang nunggu aku sama Pak Eko aja. Terus Bapak itu khusus hanya mengantar makanan ke rumah sakit. Jadi semua kita suplai dari makanan dari rumah semua. Setelah kita melihat sindromnya ibu seperti ini, oh ternyata ibu kena serangan lembab dingin karena oh berarti ini makanan di rumah sakit itu kan tersedianya jus, terus bubur gitu kan. Terus ya makanan itu buah gitu kan, ya standar masakan rumah sakit itu kan seperti itu. Dan semua kita suplai dari rumah gitu kan. Ya alhamdulillah 3 hari ibu mulai bisa berjalan dikit, terus kita bawa pulang. Tapi masih mengonsumsi obat yang dari dokter itu. Obat ini masih kita teruskan lagi sampai di rumah, masih kita teruskan. 2 hari di rumah, ibu malah tidak bisa jalan. Malah semakin merasakan nyeri di HNP-nya. Udah sampai kita bawa lagi, kita ronsen gitu sampai di area HNP-nya kita ronsen ke dokter ortopedi kan. Kita minta rujukan dari dokter ortopedi. Pikir saya sampai ada mungkin yang bermasalah di tulang belakang ya, di tulang belakang ada masalah. Setelah itu kita ada ronsen, hasil ronsennya. Setelah kita bawa ke dokter ortopedi, hasil ronsennya tidak begitu ada masalah gitu kan. Tidak ada masalah, yang berarti hanya waktu itu spondilosis lumbaris gitu kan. Berarti ada pikir aku ya ini di bagian mungkin bantalan di sendi itu kan ya, bantalan sendi. Terus untuk di pengapuran juga tidak ada yang bermasalah. Itu udah dari dokter itu kita bawa pulang lagi. Malah 2 hari di rumah tidak bisa tidur, ngocok obat dari rumah tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, ya kita bawa lagi ke rumah sakit lagi ya. Kita pondokkan di rumah sakit yang berbeda, yang masih ada dokter ortopedi, kita bawa lagi ke rumah sakit. Habis itu di sana yang penting ibu bisa tidur. Intinya ibu butuh tidur dulu, istirahat bisa tidur gitu. 3 hari di sana ya bisa tidur. Tapi habis itu malah tangan jadi tidak bisa gerak. Ya udah kita habis itu kita bawa pulang lagi. Sampai pulang yang paling parah terakhir itu malah yang terakhir sampai ibu sudah pasang selang, sudah pasang semua itu kan. Waktu itu prediksi dari dokter itu ibu itu sudah ini kan kakinya bengkak. Ini ginjalnya kena, jantungnya kena. Karena ibu juga kuning, karena mungkin kurang materi darahnya kan kurang, setelah itu kurang materi darah. Ini juga hepatitis. Nah itu aku sama Pak, ini semua di ronsen, semua dicek. Terus hasil dari cek itu tidak ada apa-apa. Hasilnya hanya dari dokter, kan rujukan langsung dokter bedah waktu itu. Ini hanya ada penumpukan feses itu. Penumpukan feses, ya memang ibu 14 hari itu BAB kurangan. Karena memang ya karena kurang energi. Kita juga waktu itu berusaha dengan cara holistik tapi masih mentok gitu kan, masih mentok ini ada di mana permasalahannya, tidak ada di mana, kita sendiri kan masih bingung waktu itu. Ya udah kita terus malam ibu bisa BAB itu pagi, malam jam 10 Pak Iko ditelepon sama dokter, ternyata ibu ini kekurangan natrium dan ini harus ditambah dengan albumin.
Nah dari situ kita baru paham, oh ilmu holistiknya ketemunya di sini loh. Oh ini berarti ibu itu kurang nutrisinya tidak terbentuk sehingga terjadi masalah yang waktu itu. Nah kita pelajari itu di rumah sakit. Dan ibu tidak bisa kan itu obat sekali masuk 2 jenis itu. 2 jenis waktu itu masuk, pernah dipaksa 3 suntikan langsung masuk itu. Baru dapat 1, yang 1,5 masuk, ibu sudah reaksi tidak sadar itu. Itu langsung tak suruh cabut cuma ganti paracetamol waktu itu, ganti paracetamol. Sudah sama Pak Eko langsung nembusi di pihak perawat, ibu saya jangan dikasih sekali minum obat 2 jenis, tidak bisa. Jadi kalau ngasih itu dari perawat itu hanya 1, nanti suntikan 1 gitu. Tapi itu kita makanan semua kita, karena kita sudah di holistik kan, kita sudah paham lah ilmu holistiknya, kita sudah paham untuk kondisi ibu seperti itu. Kita semua dari rumah, kita suplai dari rumah. Kita waktu itu kita pakai air tajam, pakai bekatul sinergi itu, kita pakai bekatul itu sangat benar-benar sangat membantu sekali itu waktu itu. Karena hanya itu yang bisa waktu itu bisa masuk. Iya. Terus waktu itu ibu setiap mau BAB kan susah karena kurang energi kan. Terus waktu itu dikasih sama kopi silat. Setiap habis minum kopi silat, ibu bisa BAB. Ya udah, waktu itu ya kita setiap hari gitu. Jadi pagi itu kita kasih kopi silat, setelah bisa BAB, ini tajin beras organik itu sama bekatul itu masuk. Jadi semua dari rumah kita semua. Berarti modifikasi makanan dari rumah ya. Iya, modifikasinya dari rumah. Makanan dari yang disuntikkan lewat apa itu selang itu. Ya. Kadang enggak kita masuk, ibu gimana bisa nyedot. Udah bisa nyedot kan 3 hari setelah masuk albumin itu, ibu sudah bisa kelihatan wajahnya rada memerah gitu. Habis itu ya itu semua kita coba dari ya masuk pertama ya itu kopi silat sama bekatul itu sama tajin waktu itu. Ya itu ibu masuk dulu. Nah itu setelah 7 hari di rumah sakit, dari dokter bedah oper ke dokter dalam, kembali lagi ke dokter bedah, oper lagi ke dokter saraf. Sampai di dokter saraf kan ibu masih merasakan nyeri sini. Dari dokter saraf bilang, Bu, ini sembuhnya hanya dengan kesabaran. Nah itu ya udah Bu, kita pulang aja, kita terapi dari rumah itu, kita terapi di rumah dengan kita bawa pulang. Waktu itu 2 hari berikutnya, pasien tanggal 26 itu mau kontrol, Pak Puji tanggal 25 datang. Ini Bu permasalahannya di mana? Ya ternyata setelah dicek, oh ini ternyata ibu ini harus dibentuk nutrisinya dulu. Nutrisinya dibentuk, energinya nanti kembali, insya Allah ibu bisa jalan. Itu sempat ada benjolan di sini, ada stagnasi kan, ada bahan anti energi. Jadi di sini ada benjolan segini tuh. Itu enggak tak bilang nih sama pihak rumah sakit, enggak bilang aku kalau di sini ada benjolan itu. Udah tak sampai Pak Uji ini coba diterapi dengan ini, tapi nutrisi masuk dulu, semua nutrisi masuk. Obat dari rumah sakit semua stop. Yang masuk pun yang dari kita dari APT sendiri itu ya semua bentuk nutrisi semua, yang masuk nutrisi semua. Karena mungkin berdasarkan analisisnya berarti ada nutrisi yang waktu itu kan kekurangan nutrisi ya berarti itu ya. Waktu itu kita coba dengan albumin, kita makan sari kuto itu ada setelah kasusnya ibu itu kan, dengan setelah kasusnya ibu, dengan pengalaman kasusnya ibu itu muncul produk yang dari kita itu yang sari kuto. Ini kok enggak dari dulu-dulu ya, kamarnya ini kok enggak dari dulu-dulu keluar sari kutonya. Setelah ibu ada kasus itu baru membuat sari kuto itu. Ya mungkin Allah lah yang semua yang mengatur. Ini loh ada setelah kasus ini menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk yang lain gitu. Ya dari situ kita terus ilmu, ternyata memang ilmu yang kita pelajari yang berada di holistik ini sangat-sangat luar biasa membantu. Dengan hukum keseimbangan dengan sunat, ayo kita kembali ke sunatullah, ayo kita ya sering kadang kita sampaikan kepada masyarakat. Dari situ kita berusaha mengedukasi kepada masyarakat, berusaha mengedukasi kepada pasien sendiri. Itu ya alhamdulillah pasien
mereka banyak yang sudah menyadari setiap, Mbak ini aku boleh makan ini enggak ya? Kirim foto lidah dulu, kondisinya seperti apa. Terus pasien tak ajak untuk ibaratnya pinter. Ini lidah ibu warnanya apa? Ini putih mbak. Ini tebal ya tebal. Lidah itu apa? Oh lidah itu daging. Daging kalau kerendam air seperti apa? Tak jelaskan seperti itu. Secara ibaratnya secara analogi, secara anunya pendekatan sederhana ya, sederhana yang ibaratnya kalau orang Jawa itu secara bodohnya gitu kan. Kalau misalnya kita dengan ilmu yang terlalu bahasa yang terlalu rumit mungkin mereka tidak bisa menerima. Dengan bahasa yang sederhana bisa memberikan pemahaman lah paling enggak, mengajak untuk pasien atau klien atau mungkin yang berkonsultasi akhirnya bisa sama-sama berpikir, paham itu akhirnya tanpa harus dipaksa. Mereka sudah memahami sebenarnya kondisi tubuh mereka seperti apa yang mesti harus dilakukan. Paling enggak ada memberi semacam umpan-umpan ya sedikit yang nantinya merangsang mereka untuk akhirnya emang harusnya seperti ini gitu. Dan itu kan juga tidak hanya pada pasien ya, sama anak-anakku itu sendiri kan juga mereka sudah paham itu. Dan kita tidak harus mereka sudah paham. Bu, ini makan buah. Oh, enggak ada panas ya, Bu. Anakku yang kecil 4 tahun itu. Udah paham juga. Pegang buah, terus belum ada panas ya, Bu. Ya, berarti makannya nanti ada panas. Iya. Kalau malam, ini malam ya, Bu. Makan besok ya. Ya. Yang kecil itu. Nah, itu benar-benar anak herbal itu yang kecil. Berarti edukasi paling nggak di keluarga sudah mengawali dengan ya walaupun kadang kecil, ada pertentangan sedikit gitu. Sempat suami juga tidak percaya gitu kan dulu. Suami tidak percaya. Harus sabar ya Bu, benar-benar ya, harus sabar sedikit demi sedikit karena memang sebenarnya ini kan suatu hal yang sebenarnya tidak baru, cuman sempat hilang. Ya, sempat hilang. Berarti holistik coba mengangkat lagi dengan harapan sesuai dengan hukum-hukum yang seharusnya itu ya. Harusnya. Makanya kita harus ibaratnya ya kita jihad lah ibaratnya kayak jihad kita dengan pengetahuan kita yang ada untuk mengembalikan ini, mengajak umat untuk kembali sehat lagi gitu. Kalau ini ya kembali lagi ke Bu Ranti Bu nih terkait dengan ini Bu. Tadi sudah perjalanannya awal ketertarikan terhadap holistik akhirnya bisa diaplikasikan ke mungkin pas karena Bu Ranti juga buka klinik ya Bu ya? Ya. Baru mungkin konsultasi juga. Makanya ini Bu, kalau mungkin Bu Eriska tadi kan berawal dari keluarga, kasus-kasus saya beliau coba ini dan di keluarganya juga sudah mulai. Kalau dari Bu Ranti sendiri gimana terkait dengan berarti kan ada edukasi paling kan dengan lingkungan yang paling kecil keluarga itu. Gimana Bu kalau tanggapan dari keluarga itu sendiri? Ketika disodorkan dengan konsep-konsep holistik itu. Ya, saya tuh lucunya gini, suami saya suka jelasin sama anak-anak juga. Udah kita mulai hari ini setelah saya belajar itu ya dan meyakini gitu kebenarannya. Kalau kita saat ini lagi musim hujan, jangan minum air dingin gitu. Saya awal-awal gitu dulu, karena suami saya itu suka minum nyetok gitu, ya. Kulkas, itu Bu, air es. Minuman di kulkas gitu ya, dingin terus tuh minum air kelapa muda. Sementara saya tahu setiap dia pagi itu dia mesti bangkis ya. Itu kan dia kelihatan sindromnya pas dingin ini gitu. Tapi suami saya tuh suka kalau dari biasanya orang terdekat tuh nggak diyakinin beliau gitu. Iya. Terus saya iniin gitu pelan-pelan gitu. Nah, mana ada sih yang namanya halal ya halal kata beliau gitu. Terus tapi diam-diam ternyata tanpa sepengetahuan saya itu beliau membuka YouTube gitu. Itu kan udah ada ya 2018 sudah ada YouTube Pak Puji misalnya yang di Balikpapan kayak gitu-gitu. Terus saya kaget kan, kok dengar suara apa gitu saya nih kayak ada orang lagi nonton itu. Iya gitu. Terus tapi saya diemin aja gitu. Terus beliau diam-diam udah mulai ngurangin tuh yang namanya air kelapa, udah nggak diminum lagi. Pagi-pagi udah nggak, kurang lah bangkisnya udah nggak ada lagi gitu. Saya kayaknya aduh bersyukur banget kan. Jadi
sebagai bapak kan contoh sama anak-anaknya, karena beliau suka nyetok gitu. Anak-anak pasti tergoda lah gitu, kan namanya anak-anak kan. Terus akhirnya ya itu kita udah nggak sama sekali nyetok-nyetok kayak gitu. Kadang-kadang anak-anak juga itu seperti pengalaman Bu Rizka tadi, makan itu udah mulai, Bun ini dingin ya Bun gitu. Ya. Gitu. Ini nggak bisa ya di aku ya, yang Bahasa usah umum, gitu. panas, dingin, lembab, kering gitu ya Bu ya. Kalau udah malam hari, oh buah nggak ya Bun ya? Nggak gitu. Udah mulai inilah gitu, udah mulai terus ke orang tua juga gitu. Ke ibu saya, banyak banget ya aturan nih ya. Ya bukan aturan, sebenarnya itu udah dari dulu dicontohin Rasulullah, cuman kita aja yang belum sampai, saya bilang gitu. Karena ini ya pokoknya alami banget deh gitu, nggak apa ya, nggak menentang sunatullah gitu, ilmu ini gitu. Ya ibu saya juga diabetes yang lama gitu, udah mulai merubah pola makannya. Tadinya beliau juga gitu, namanya yang lembab-lembab, makan lembab tuh masih dimakan berkurang. Udah itu dulu aja, pokoknya saya nggak memaksain lah. Selama beliau masih mau ya udahlah, biar nama orang tua, saya juga nggak memaksakan. Ya gitu deh pokoknya Mas, yang dari sekitar saya. Sekitar ya, berarti Sampai ke teman-teman saya gini, karena suka saya sampaikan gitu kan tentang makanan-makanan seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang nelpon, berarti ini saya makan ini boleh nggak? Saat ini kondisi saya begini. Saya sampai mereka tuh, karena kata dokter begini, saya tapi yakin memberhenti deh. Ya, sampai begitu kan saya. Terus ya saya tetap menerangkan gitu. Ya kondisi ibu begini. Ibu coba pikir aja, kalau keadaannya begini, pantas nggak ibu makan ini? Enggak sih, ya udah terjawab, saya bilang. Dan mereka meyakini langsung dengan keadaan saat itu, makanan kalau dimakan jadinya akibatnya malah bukannya bagus, malah drop. Kan mereka menjawab sendiri kan pertanyaan mereka, itu saya pikir lebih baik gitu. Peran makanan ya, ini lebih Betul. peran makanan lebih mencoba memberikan porsi lebih, bahwa makanan itu juga bisa menyebabkan penyakit juga ya, kalau ketika salah penempatan. Tidak pas, salah penempatan. Jadi bukan hanya mungkin obat aja yang salah, tapi makanan yang salah juga efeknya juga sama juga ya. Kadang-kadang bisa membahayakan juga. Ini Bu, yang mungkin yang terakhir terkait dengan harapan ya, baik itu Bu Ranti maupun Bu Eriska ya, terkait dengan belajar ya, pembelajaran holistik ini, harapannya sebenarnya seperti apa sih untuk kedepannya, itu terkait dengan berarti proses pembelajaran sudah ilmu-ilmu paling nggak sudah mulai menapaki keilmuan holistik dan sudah diaplikasikan. Kalau untuk jangka panjang itu harapannya seperti apa Bu terkait dengan keilmuan ini Bu, holistik ini? Kalau untuk saya nggak muluk-muluk ya Mas, paling nggak orang-orang teredukasi bahwa tahu bahwa ada pola hidup yang seimbang, yang sesuai sunatullah gitu, sehingga mereka hidup sehat, dan saya bisa menyampaikan itu sebagai amal saya kelak nanti di akhiratnya, udah gitu aja gitu, simple ya. Tapi dalam Bu, itu kan ya. Iya. Kalau untuk Bu ini Bu Eriska sendiri Bu, gimana Bu? Baik, untuk harapannya ya, harapan di pembelajaran ke depan, harapan kita, harapan kami lah, kami semua, mungkin semua anggota yang ada di PPHMI itu, ini terus kita lakukan terus pembelajaran. Karena apa? Kasus itu pasti akan selalu ada gitu. Kasus yang kita hadapi itu tidak, oh ini nanti kita udah stop di sini aja, enggak. Tapi ini nanti ada lagi, oh ini kita akan ada lagi masalah ini lagi. Dan ini tidak akan pernah habis, ilmu ini tidak akan pernah habis. Dan kita harus tetap ini diupdate terus, kita perlu diupdate. Mungkin modul itu nanti tidak hanya sampai 5, mungkin sampai 6, 7, 8, 9, 10 lah itu ibaratnya. Dan itu ibaratnya akan semakin runtut lagi gitu untuk kedepannya itu. Jadi kita perlu mungkin secara berkala mungkin berapa bulan sekali atau 1 tahun kita kesuwen ya.
1 tahun kayak kesuwen gitu kan, kelamaan gitu kan. Masa kita mau belajar nunggu 1 tahun, kasus saja 1 tahun banyak kasus. Banyak Misalnya kayak dijumpai gitu kemarin corona itu kan juga banyak kasus yang kita hadapi, kadang kita mentok dengan kasus itu. Tapi ya alhamdulillah itu kan ibaratnya kita bisa melalui itu dengan cara kita secara holistik bisa membantu teman-teman yang terkena corona itu dengan cara-cara holistik gitu, dengan cara kita menata pola makannya itu lah. Makanya ini mungkin pembelajaran ke depan itu perlu terus kita gali terus permasalahan ini, kita gali, kita perbaharui terus dari tim, mungkin ya dari tim dari bagaimana ini terus kita gali terus. Bukan kita mau fokus oh ini terapinya ini, terkadang kan orang belajar pengennya ini loh terapi ini kita langsung dapat ilmunya besok praktek gitu kan, enggak. Tapi kalau kita jauh itu kan terserahlah kalian mau terapinya apa, yang penting ini loh tertata, analisanya ini tertata, diagnosanya benar dengan hukum ini. Kalau terapinya mau apa terserah lah gitu. Ibarat kita pas menempatkannya gitu. Nah ini harapan mungkin dari teman-teman kita mungkin tidak sama ya, berarti dan teman-teman yang lain terus diadakan atau berapa bulan sekali. Berarti lebih ke iya. 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 Dalam arti memang ada tanggung jawab edukasi di situ ya Bu ya. Ada tanggung jawab dari tim harapannya juga, itu. Masyarakat juga lebih sehat paham. juga, lebih paham prinsip-prinsip sehat itu, bahwa sehat itu ya mulai dari diri sendiri gitu ya. Yang pasti ya paham prinsip-prinsip yang benar seperti apa, yang pas seperti apa. Dengan ada prinsip-prinsip yang selama ini mungkin diyakini wah ini kayaknya perlu ada sedikit koreksi karena memang belum memberikan manfaat maksimal, karena masing-masing tubuh yang merasakan bahwa ini manfaatnya bagus atau ini kurang manfaat atau mungkin justru membahayakan. Misalnya kan tantangan juga nanti ke depan itu kan banyak juga tantangan yang kita hadapi itu kan. Mungkin dari yang berseberangan dengan kita, yang itu kan banyak juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi juga. Kalau kita tidak menyiapkan ibarat diri kita anggota dari PPHMI itu, kita ilmunya tidak kita bekali dengan benar-benar, itu kan juga kita mau ibaratnya mau meluruskan juga ilmu kita pas-pasan gitu kan, tidak bisa juga itu. Teman-teman saling melengkapi dengan saling mengingatkan juga, betul. Itu saling menguatkan juga. Ya terima kasih nih sharing-sharingnya, insya Allah banyak manfaat lah yang bisa diambil dari sahabat holistik. Mungkin bagi sahabat holistik atau masyarakat luas yang masih penasaran dengan apa itu holistik atau seperti apa, silahkan aja nanti ikut aja ya konten-konten kita di Holistic TV. Insya Allah yang kita coba sajikan adalah manfaat dan manfaat, karena hidup terlalu singkat untuk disia-siakan. Iya betul. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas kedatangannya Bu Heriska dan Bu Ranti ya. Untuk semua tim yang telah menerima kami. Sampai ketemu lagi sahabat holistik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.